Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 21 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Nana yang sangat terpuruk sekali gara-gara para buana melakukan hal ini kepada Nana. Di sisi lain terlihat Nana dan Dewa yang akan melaksanakan keinginan Neratu bahwa Dewa harus ulang tahun walaupun belum waktunya. Di situ setelah nyampe ke rumah buana, di situ terlihat para buana yang berkata bahwasanya kepada Nana dan Dewa, "Dewa, silakan kamu masuk bersama Junior. Namun Nana jangan masuk ke dalam, Nana tinggal aja di luar." Betapa sakit hatinya Nana mendengar ucapan-ucapan para buana. Namun di situ Dewa tidak terima dan Dewa pun berkata kepada Mamah Parah bahwasanya, "Mamah jangan berkata seperti itu dan jangan terlalu kepada Nana," ungkap Dewa. Namun Bu Parah berkata lagi, "Ini keinginan Neratu." Dan singkat cerita, Nana ditinggal sendirian di luar rumah oleh Dewa dan juga para buana. Dan Dewa dan Bu Parah masuk ke dalam akan melaksanakan keinginan Neratu, yaitu Dewa harus ulang tahun. Singkat cerita, setelah beres ulang tahun, terlihat Nana sangat terpuruk sekali dengan kenyataan ini. Dan para buana melihati Nana sedang di luar mengintip. Di situ Bu Parah sangat senang karena di pikiran Bu Parah berlahan-lahan nanti Nana akan tersingkirkan di keluarga buana. Singkat cerita, terlihat Nana sangat sedih sekali. Namun Nana akan mempertahankan dan akan memperkuat hatinya untuk mempertahankan rumah tangga dan rumah tangga bersama Dewa. Nana tidak ingin goyang walaupun apa yang terjadi. Singkat cerita, Nana pergi ke sebuah taman yang ada di depan rumah buana. Di sisi lain Nana sendirian duduk dan di situ dia pun berpikir bahwasanya, kenapa selalu ada cobaan untuk rumah tangga aku bersama Dewa, dan sekarang cobaan menambah besar, namun aku harus kuat. Setelah berkata seperti itu, di dalam hatinya tiba-tiba Nana batuk-batuk ya guys. Dan di situ Nana batuk dan kumat penyakitnya. Setelah batuk keras, tiba-tiba dilihat di tangannya keluar darah. Dan Nana pun bingung, kok penyakit aku datang kumat lagi. Oke guys, setelah Nana melihatin di telapak tangannya ada darah setelah batuk, dan di situ Nana pun langsung dia berpikir, penyakitku kumat lagi. Singkat cerita, di situ terlihat Pak Nopal yang telah menemui Alia. Di sisi lain Pak Nopal akan mengatakan sesuatu kepada si Alia, si ular kobra. Dan Pak Nopal memanggil Alia. "Alia, ikut aku ingin bicara berdua bersama kamu," ungkap Pak Nopal kepada si Alia. Singkat cerita, Pak Nopal membawa Alia ke sebuah taman. Di sisi lain di situ diikutin oleh si Kelvin bersama adiknya. Dan di situ adiknya pun berkata, "Untuk apa pakai Mas Kelvin mengikuti Alia bersama Pak Nopal?" Namun Kelvin berkata, "Diam aja, kamu ikuti gerak-gerik aku." Di adegan selanjutnya terlihat Pak Nopal berdua bersama Alia. Dan Pak Nopal menunjukkan sesuatu kepada Alia bahwasanya ini surat dari dokter, dan mengatakan di dalam surat ini
adalah hasil tes DNA bahwa kamu anak aku. Namun aku tidak peduli. Aku tidak akan mengakui bahwa kamu anak aku, karena kamu di mataku kamu orang lain, dan kamu perempuan yang sangat jahat sekali terhadap Nana. Di situ Pak Nopal berkata membuat Alia sakit hati, terdengar oleh si Tangkurak Kelvin. Namun setelah perkataan Pak Nopal kepada Alia, dan Pak Nopal pun mengasihkan sejumlah uang, yaitu cek sebesar 1 miliar. Di sisi lain, dan Pak Nopal setelah mengasihkan cek tersebut berkata kepada si Alia, "Kamu jauh-jauh dari kehidupan aku. Kamu jangan ganggu aku dan juga Nana," ungkap Pak Nopal sambil mengasihkan cek tersebut kepada si Alia. Dengan setelah mengasihkan cek itu, Pak Nopal pun menyobek-nyobek hasil tes DNA tersebut. Di sisi lain, setelah Pak Nopal menyobek tes DNA dan mengasihkan cek tersebut, namun Alia tidak diterima cek walaupun sebesar 1 miliar. Namun di situ terdengar oleh si Tangkurak Kelvin, dan di situ adanya Kelvin mengatakan bahwasanya kepada Alia bodoh. Dan di situ setelah itu Pak Nopal mencaci maki, dan Alia pun sama, tidak akan menerima uang sepeser pun dari Pak Nopal, dan sekarang aku akan menyobek kertas ini. Di situ terlihat Pak Nopal akan pergi, namun terlihat Alia muntah-muntah, dan Pak Nopal pun melirik lagi dan berkata kepada Alia bahwasanya, "Kamu sedang hamil, siapa orang tuanya dan siapa laki-lakinya?" ungkap Pak Nopal. Namun Lia berkata, "Tidak perlu tahu, sama aja aku tidak diakui oleh kamu." Di situ semua saling menyalahkan antara Pak Nopal bersama Alia. Di sisi lain, si Tangkurak Kelvin berkata kepada adiknya, "Kenapa kok Alia jadi bodoh sekali, dikasih uang 1 miliar sama Pak Nopal, kenapa enggak diterima?" Namun Kelvin mata duitan, dan di sisi lain Alia tidak ingin menerima uang dari laki-laki yang tidak mengakui anaknya kepada si Alia. Singkat cerita, terlihat Neratu yang sedang di kamar, dan di situ Amira yang selalu mengurus Neratu, dan Amira berkata, "Neratu, aku akan mengambil air untuk Neratu." Setelah Amira keluar, datang si Lipiul membawa sebuah makanan, karena sengaja Lipiul memasak untuk Neratu, dan Lipiul berkata, "Ini Nek, masakan aku sudah mateng, silahkan dimakan." Dan setelah dicicip oleh Neratu teringat di masa lalu waktu ulang tahun dewa, karena masakan ini persis sekali. Di situ Lipiul pun bertanya, "Kenapa kok bilang masakan ini seperti ulang tahun dewa dulu?" Di adegan selanjutnya, di situ terlihat Dewa dan Nana yang sedang berada di kontrakan baru, karena Dewa dan Nana pindah dari rumah Buana. Di sisi lain, Dewa dan Nana ingin sekali menenangkan hatinya, karena Dewa tidak ingin melihat istrinya selalu terpuruk dan disalahkan. Singkat cerita, Nana dan Dewa pergi dari rumah keluarga Buana, dan di situ setelah nyampe, Dewa dan Nana kedatangan rombongan Lucky, Cakarping yang akan membantu membereskan rumah tersebut. Dan di sisi lain, di situ sangat senang sekali Nana setelah melihat Cakarping dan Lucky dan Dewi membantu dirinya. Di adegan selanjutnya, Nana pindah dari rumahnya Buana. Tiba-tiba datang Suketi. Suketi pun disuruh Dewa untuk membantu membereskan rumah kontrakannya, dan setelah datang Nana pun tersenyum. "Mbak Keti, terima kasih kamu sudah datang." Dan Dewa berkata, "Emang aku yang menyuruh Suketi untuk membantu membereskan rumah tersebut." Di adegan selanjutnya, di situ Suketi langsung berkata kepada Dewa, "Mas Dewa, kamu suruh ke rumah Buana.
karena kamu akan ulang tahun. Namun dewa berkata, kan ulang tahun aku 5 bulan lagi. Dan di sisi lain, di situ Sekuti pun menjawab, ini kemauan Nyai Ratu. Namun dewa sudah tahu dan juga Nana menyuruh untuk mendatangi Nyai Ratu agar Nyai Ratu tidak kumat lagi. Singkat cerita, terlihat Pasah yang lagi berjalan melihat toko alat-alat sembahyang, dan Pasah pun diam dan dia pun berkata, ini kayak toko jualan alat sembahyang, aku akan beli. Mungkin Pasah akan sadar karena dia selalu tidak mengingat hal-hal yang kedepannya masalah dirinya. Dan dia setelah bersama Amira, dan Amira telah memperbaiki makam ibunya, dan Pasah pun akan mendoakan orang tuanya yang telah tiada. Di adegan selanjutnya di situ Dewa dan Nana pun sudah nyampe di rumah Buana. Nah, oke guys, ikuti adegan-adegan selanjutnya hanya di SCTV 1 untuk kita semua. Nah, sebelum Mimin lanjut, Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga ya guys, sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.